Selamat datang, di depan saya ada Oppo Find X9, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan mode hemat daya di perangkat ini. Jadi, untuk memulainya, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari sisi kanan atas layar. Lalu, di suatu tempat di sini, Anda akan menemukan mode hemat daya Anda. Sekarang, untuk saya, mode ini terlihat di halaman pertama, seperti yang bisa Anda lihat di sini. Namun, pada perangkat Anda, mungkin mode ini ada di halaman kedua, atau Anda mungkin perlu menambahkannya sendiri dengan mengklik ikon pensil di sini. Sekarang, setelah Anda menemukan tombol ini, Anda cukup mengetuknya saja. Akan muncul pop-up singkat seperti ini. Aktifkan mode hemat daya dengan kotak jangan tampilkan lagi yang sudah dicentang secara default, jadi setelah Anda memilih aktifkan, pop-up ini tidak akan muncul lagi. Dan di pesan yang kita dapatkan, daya tahan baterai akan diperpanjang, tetapi kinerja sistem akan berkurang dan beberapa fungsi akan dinonaktifkan. Sekarang penjelasan ini sangat samar tentang apa yang akan dilakukan oleh mode ini. Jadi mungkin ada sesuatu yang perlu Anda perhatikan, yang sebenarnya mirip dengan mode hemat daya standar di hampir setiap perangkat, sejauh yang saya tahu, dan itu adalah interaksi dengan mode hemat daya tersebut. Mengenai Wi-Fi dan data seluler, jadi ketika Anda mengaktifkannya, yang biasanya terjadi adalah ketika Anda menyalakan atau seperti perangkat akan terputus dari Wi-Fi dan data seluler. Jadi ada dua pilihan, entah ketika Anda tidak menggunakan perangkat, Anda tidak akan menerima notifikasi apapun dari aplikasi yang memerlukan koneksi internet. Dan untuk itu, Anda hanya perlu membuka kunci perangkat, dan itu adalah wallpaper yang mengerikan. Nah, itu lebih baik. Jadi, Anda perlu membuka kunci perangkat, menyambungkan kembali dan kemudian menyinkronkan semua yang terlewatkan. Atau sebagai alternatif, perangkat bisa saja secara otomatis memeriksa notifikasi yang terlewat atau hanya pesan dan hal-hal seperti itu setiap periode waktu tertentu. Saya tidak tahu yang mana yang digunakan di sini, tapi yang pasti salah satu dari itu. Sekarang, hal tambahan adalah laju penyegaran akan dikurangi. Jadi sekarang kita punya 60 dan mode gelap diaktifkan. Sekarang, setelah Anda selesai menggunakan mode hemat daya dan ingin mematikannya, Anda bisa melakukannya dengan menemukan tombol ini sekali lagi dan mengetuknya sekali lagi. Dan ini jelas akan mengembalikan semua perubahan. Dan terkadang kita juga memiliki mode hemat daya yang lebih luas, jadi kita bisa menahan tombol ini, dan di sini kita punya mode hemat daya seimbang, dan ini dia, mode super hemat daya. Jadi, mengingat ini adalah mode super hemat daya, sebenarnya mode ini tidak terlalu memperpanjang daya baterai, hanya sekitar 3 jam saja. Jadi itu hampir tidak berarti apa-apa, dan daya baterai 60%. Ini tidak terlalu banyak, jadi. Tapi jika Anda ingin memanfaatkan ini untuk mencoba menghemat baterai sebanyak mungkin, Anda bisa mengaktifkannya. Saya akan memilih nyalakan sekarang. Ini akan membatasi kegunaan perangkat Anda, seperti yang bisa Anda lihat, dengan margin yang cukup signifikan. Jadi, mode ini dirancang untuk benar-benar memprioritaskan daya tahan baterai, dan hanya menambah sekitar 3 jam, bahkan kurang. Sejujurnya, mode ini melakukan pekerjaannya dengan sangat buruk. Sekarang Anda bisa lihat tidak ada wallpaper, sebagian besar aplikasi hilang, hanya ada beberapa notifikasi atau tombol pengaturan. Tapi ini sangat terbatas. Dan ini memang hanya dirancang untuk mencoba. Memperpanjang daya tahan baterai semaksimal mungkin. Sekarang, untuk keluar dari mode ini, kita bisa pilih di sini, keluar, dan keluar. Lucunya, jika kita kembali ke pengaturan di sini, saya ingin menunjukkan satu hal. Jadi, mode hemat daya lama atau super memberi kita 21 jam, mode normal memberi kita 18 jam, dan mode hemat daya memberi kita hampir 20 jam. Jadi, 19 jam 46 menit. Jadi, di antara semua mode ini, bahkan mode performa yang sebenarnya akan mengurangi daya tahan baterai. Tidak ada perbedaan yang terlalu besar di sini, dan seperti seberapa banyak baterai tambahan yang kamu dapatkan. Jadi ingatlah itu. Yang mana? Dengan demikian, ini bisa berarti bahwa perangkat sudah melakukan banyak hal penghematan daya di latar belakang. Itulah mengapa perubahannya tidak terlalu signifikan. Tapi saya hanya menebak-nebak saja di sini, karena saya juga tidak tahu. Dengan demikian, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.